49 tahun lamanya bukan waktu yang singkat. Di balik setiap pencapaian, ada wajah-wajah yang setia, yang tumbuh bersama kami, dan menjadi bagian besar dari keluarga MPS hampir setengah abad lamanya. Mereka melihat perusahaan ini bertumbuh dari kecil hingga sampai sekarang, tentunya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kerusuhan di era tahun 98 dan COVID-19, yang imbasnya sangat berdampak pada jasa pengiriman yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mendengar langsung dari mereka tentang perjuangan, capaian, perubahan, dan kebanggaan menjadi keluarga besar dari MPS selama puluhan tahun. Bapak bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Nama Papa saya Min Suwandi. Papa Samari. Nama saya Suprapto. Nama saya Sumardi. Saya Sarpono Supriyatono, biasa dipanggil Nono aja. Nama Karna Setia. Nama saya Muhammad Syafi'i. Saya Margono. Nama saya Suhermanto. Nama saya Petrus Mado, saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Masuk ke Metro tahun 77, saya sebagai juru timbang, juru antar. Setelah 78, saya sebagai motoris 1 tahun. Setelah motoris, saya menjadi juru antar. Tahun 80, saya menjadi supir pengemudi. Dari tahun 90 diangkat menjadi supervisor sampai sekarang. Kalau udah 38 tahun, suka dukanya mungkin ada banyak, tapi lebih banyak sukanya kalau menurut saya pribadi. Di sini saya bekerja dengan bisa nyaman dan tenang, dan alhamdulillah saya bisa dapat segalanya di yang termasuk ilmu, materi dan segalanya. Jadi saya tetap aman, saya sampai sekarang nyaman juga. Dan nyaman, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, masih dipakai, alhamdulillah. Lingkungan kerja yang baik dan teman-teman atau rekan-rekan yang support antar bagian. Jadi prinsip saya kalau saya bekerja, saya akan tetap bertahan sampai perusahaan itu berkembang. Selama ini yang membuat saya bertahan di MPS itu, di pekerjaan saya itu banyak tantangan dan banyak variasi-variasi barunya. Bekerja di MPS untuk masa depan, untuk keluarga mencukupi, karena dari segi kesehatan juga ada, dari segi penghasilan juga mencapai UMR gitu. Kalau menurut saya ya, tantangannya itu udah biasa, tergantung kitanya, Tergantung pribadinya. Mau kerja keras nggak, ya kan? Kalau kerja keras, ya, bari syukuri, bari ikhlas, insya Allah. Sampai sekarang masih di Metro, gitu kan? Kalau di MPS itu, kalau masalah kita sih nggak ada tantangan, sebetulnya itu baik perusahaan MPS. Oh banyak. Kalau untuk perubahan besar banyak ya, mengenai sistemnya ataupun aturan-aturannya dari dulu mungkin begini, sekarang kan udah beda sesuai dengan keadaan zaman. Nah, ingat dulu waktu masih di manual, sekarang kan udah di komputer IT. Nah itu kita harus tetap menyesuaikan diri lah ya. Perubahan digitalisasi, otomatis kita harus lebih mempelajari bahan customer ya, karena sekarang customer itu kan pengen yang enak, pengen yang cepet, pengen yang murah, karena beberapa yang sekarang yang sudah berkembang itu kan layanan online, itu kan yang langsung mengikuti zaman ya kalau saya dan itu akan yang permudah, dan itu yang mungkin yang akan nanti jadi pilihan customer. Mungkin peristiwa besar, tantangan yang besar dulu waktu zaman kerusuhan ya, kerusuhan tahun 98, di mana mungkin semua perekonomian hancur lah, krisis moneter.
termasuk MPS juga. Saat itu MPS juga semua perusahaan kan tutup ya, semua cabang-cabang libur. Akhirnya saya dinas malam jaga di MPS yang di Soekarno-Hatta di Mas Rido. Jadi semua hampir sebulan tidak bekerja lah gitu. Jadi tantangannya itu yang satu. Perubahannya dirasakannya setelah mulai COVID ya. Setelah COVID itu tantangan terbesar adalah barang udah mulai menurun dan mencari pelanggan itu juga agak susah. Tantangannya itu ya kita yang cuma dari personil yang cuma sedikit, kita berusaha untuk melayani customer. Jadi ya itu tantangan terbesar juga buat yang bagi pengemudi ya. Tantangan tersebut tuh gimana sih Bapak cara menghadapinya? Cara ngadapinnya kita ya dengan tulus ikhlas, dengan yang terpenting adalah niat untuk bekerjanya ya. Terutama mental, kerja keras, ya ada kemauan. Ada kemauan. Nah, saya kan kondisinya di fisik kendaraan, dengan ada kata misalnya bikin memperbaiki lampu begini, konsepnya dari mana, seperti itu aja. Harus bisa belajar. Harus kan? bisa belajar. Menurut saya pribadi, sebenarnya itu nanti kan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Menurut yang dialami saya 38 tahun di MPS itu, pertama kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Ikuti aturan mungkin ya, aturan perusahaan, tetap semangat, bisa saling bantu dengan yang lain. Kalau menurut saya begitu. Pertama kita harus semangat, tidak pantang menyerah, selalu belajar dan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan selalu berbuat yang terbaik. Intinya di perusahaan itu ya kalau kerja ya jujur ya, hubungan baik dengan rekan kerja, dengan atasan, ya, dengan bawahan, sehingga terciptanya teamwork ya, keharmonisan kerja. Paling utama ya tetap semangat, jujur ya, jujur itu. Untuk teman-teman yang baru gabung di MPS, sungguh-sungguh dalam bekerja dan memotivasi diri kita untuk bisa selalu baik dan mensyukuri apa yang bisa kita dapatkan. Pertama ya kerja itu ibadah. Kerja itu beda karena dengan ibadah itu seakan-akan itu kan seperti kewajiban. Maka dengan kita berprinsip seperti itu, dengan sendirinya bekerja kita akan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang perusahaan inginkan. Tetap semangat karena kalian adalah merupakan generasi penerus untuk MPS dan selalu belajar ya. Pada prinsipnya jangan patah semangat ya, menghadapi pekerjaan. Biasanya orang baru itu suka merasa aduh pekerjaan ini sulit, pekerjaan itu sulit. Harus tetap sabar dan ditelateni. Bagi saya sih kerjanya dari hati aja ya. Kalau mau bekerja ya kerja dari hati, laksanakan apa yang harus kita laksanakan, kerjakan yang apa harus kita kerjakan. Seperti maju, lebih baik, Lebih baik. Harapan saya semoga sukses, lebih jaya lagi, tetap gotong royong sesama karyawan yang harus tetap berjalin dengan baik. MPS ya harapan saya tetap maju, tetap harus bersaing paket-paket yang lain, dan MPS tetap yang paling baik dan yang paling nomor satu di harapan kami. Harapan kedepannya MPS bisa menjadi perusahaan logistik yang maju dan dicari oleh pelanggannya, dan MPS dapat selalu melakukan inovasi atau perubahan segala bidang, karena dengan kondisi saat ini dengan era digital yang semakin pesat, MPS harus bisa mengikutinya, dan kedepannya MPS juga harus bisa masuk ke logistik marketplace. Harapan saya ke depannya ya MPS tidak hanya bergerak di bidang logistik dan reguler saja, bisa merambah ke e-commerce juga, e-commerce juga.